Apabila Anda mendapatkan perlakuan yang tidak pantas daripada debt collector, bagaimana cara melaporkannya? Baik, video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul mengenai perlakuan debt collector di PT saya sebelumnya yang berjudul Debt Collector Barbar didenda 15 miliar. Baik, kita akan bahas mengenai cara bagaimana melaporkan para debt collector yang bertindak di luar batas dari kewajaran prosedur tugas mereka. Sebagaimana yang kita ketahui, debt collector adalah pihak ketiga yang bertanggung jawab untuk menghubungkan antara pihak pemberi hutang, kreditur, dengan penerima hutang atau debitur yang bertugas untuk menagih pembayaran utang atau cicilan yang menunggak. Istilah debt collector ini cukup familiar bagi mereka yang sering mengajukan pinjaman atau pembelian barang maupun kendaraan lewat cara kredit. Orang yang melakukan pinjaman maupun yang kredit barang tentunya mereka paham betul bahwa tindakan ini bisa menimbulkan risiko, yaitu didatangi debt collector suatu saat jika terjadi kredit macet. Jika pembayaran tagihan dilakukan secara tepat waktu, maka tentu hal ini tidak akan menjadi masalah. Tapi yang menjadi masalahnya adalah jika terjadi tunggakan pembayaran cicilan atau yang biasa kita sebut dengan kredit macet, maka peluang untuk didatangi debt collector pun pasti lebih besar. Namun sebenarnya penagihan utang oleh debt collector tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena ada aturan dan peraturan yang mengaturnya. Dan tentunya peraturan dan peraturan tersebut harus diikuti prosedur yang sudah ditentukan berdasarkan ketetapan hukum yang berlaku. Dan debt collector itu pun hanya bertugas untuk menagih hutang yang macet. Debt collector tidak boleh menarik unit kendaraan seperti mobil atau motor atau mengambil barang-barang si nasabah sebagai pengganti hutang yang tertunggak. Jika hal itu terjadi, maka debt collectornya bisa dilaporkan sebagai tindakan melawan hukum dengan pasal 363 dan atau pasal 365 dan atau pasal 368 KUHP, yaitu pasal pencurian atau pasal perampasan dengan kekerasan. Sebetulnya ketetapan mengenai debt collector telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/17/DASP yang diterbitkan pada tanggal 7 Juni 2012 mengenai penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu APMK. Nah, jika Anda mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan seperti kekerasan, pelecehan, ancaman, dan perlakuan kasar lainnya yang sewenang-wenang dari para debt collector, ada baiknya Anda segera mengambil tindakan, yaitu melaporkan perbuatan mereka kepada polisi, OJK, atau pihak berwenang lainnya. Berikut ini ada 3 cara melaporkan debt collector yang barbar. Yang pertama, yaitu melalui kepolisian. Metode ini memiliki 3 tahapan yang terdiri dari: yang pertama, mendatangi kantor polisi terdekat atau layanan call center Polri. Sebagai debitur, Anda dapat membuat laporan kekerasan debt collector kepada Polsek, Polres, Polda, sampai Mabes Polri. Selain akses tadi, apabila Anda tidak bisa mengunjungi kantor polisi terdekat, maka ada alternatif lain, yaitu Anda dapat memanfaatkan fitur layanan call center Polri yang bebas akses selama 24 jam. Yaitu Anda bisa menghubungi nomor call center pihak kepolisian 110. Anda dapat menghubungi nomor tersebut, nomor 110, dan Anda akan langsung terhubung secara gratis dengan perwakilan agen yang akan menyediakan layanan dan informasi pengaduan. Yang kedua, mengunjungi sentra pelayanan kepolisian terpadu atau yang biasa disingkat dengan SPKT. Ketika sudah berada di kantor polisi, Anda sebagai debitur pergi ke bagian sentra pelayanan kepolisian terpadu SPKT tadi. Misi dari SPKT ini adalah memberikan, menginformasikan, dan mendukung pelayanan terkait laporan atau pengaduan dari masyarakat. Setelah SPKT menerima laporan, kemudian penyidik atau asisten penyidik melakukan pemeriksaan awal untuk menilai apakah kasus yang dilaporkan tersebut layak untuk dijadikan sebagai laporan kepolisian.
Yang ketiga adalah administrasi. Apabila laporan debitur dianggap layak, maka laporan polisi akan diberikan nomor untuk masuk dalam daftar registrasi administrasi penyidikan. Selanjutnya, polisi akan melakukan penyelidikan berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Anda sebagai seorang debitur sekaligus pelapor tidak akan dipungut biaya sepeser pun saat melakukan laporan ini. Namun, Anda juga harus bijak dalam berpikir, yaitu bagaimana supaya laporan Anda segera diproses. Yang kedua, melalui Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa kita singkat dengan OJK. Cara melaporkan debt collector selanjutnya adalah dengan membuat laporan pengaduan kekerasan debt collector kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan OJK. Caranya, bagi Anda yang berdomisili di Jakarta, Anda bisa langsung berkunjung atau mengunjungi kantor pusat OJK di Menara Radius Prawiro, lantai 2 Komplek Perkantoran BI, Jalan MH Tamrin nomor 2, Jakarta Pusat. Dan bagi Anda yang di luar Jakarta, silahkan kunjungi kantor OJK terdekat di kota Anda. Atau hal yang paling simple adalah menghubungi 157 lewat ponsel Anda di jam kerja, yaitu hari Senin sampai Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Selain cara tadi, Anda bisa mengirimkan form aduan ke konsumen.ojk.go.id/form pengaduan atau kirim email ke email konsumen@ojk.go.id. 3. Melalui Bank Indonesia. Pengaduan atas tindakan debt collector yang bermasalah bisa juga Anda lakukan melalui Bank Indonesia. Caranya, bagi kalian yang tinggal di sekitar Jakarta, bisa berkunjung langsung ke kantor pusat Bank Indonesia yang berada di Gedung Tipikal lantai 1 DUPK BI dan Gedung B lantai 1 Komplek Perkantoran BI Jalan MH Tamrin nomor 2 Gambir, Jakarta Pusat. Nah, bagi kalian yang berada di luar kota Jakarta, kalian bisa datang langsung atau berkunjung langsung ke kantor BI terdekat di daerah di domisili Anda berada. Selain beberapa cara yang sudah saya sebutkan tadi, Anda juga bisa melakukan panggilan ke 021 131 atau Anda bisa mengirimkan email ke bicara@bi.go.id seperti yang tertera di layar ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi para followers dan viewers kami. Dan jangan lupa untuk membagikan informasi ini ke teman-teman lain supaya mereka yang membutuhkan bisa mendapat informasi ini dan tidak ketinggalan info-info penting seperti ini. Jangan lupa untuk di-like, di-komen, dan juga di-follow atau di-subscribe. Semoga bermanfaat dan salam sahabat.